Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navagina Usarahimi dengan nomor BP 2213012. Saya merupakan mahasiswi semester 2 di program studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan Politeknik Ati Padang. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas mengenai panas penguapan, panas peleburan, panas pengembunan, panas pembakaran, nilai kalor bahan bakar, HHV atau Higher Heating Value, dan LHV atau Lower Heating Value. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT pada mata kuliah Neraca Massa dan Energi 1. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai panas penguapan. Definisi dari panas penguapan yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah suatu zat dari fase cair menjadi fase uap pada suhu dan tekanan konstan. Simbolnya adalah entalpi Hv. V ini berasal dari kata vaporate yang berarti menguap. Fokus dari panas penguapan yaitu dia memerlukan energi untuk mengubah suatu zat, yaitu dari fase cair menjadi fase uap pada suhu dan tekanan konstan. Untuk satuannya antara lain satuan SI-nya yaitu Joule per kilogram, sedangkan untuk satuan fps-nya yaitu BTU per pound. Untuk contoh nilai kalornya ketika 1 kilogram air menguap, maka diperlukan 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule energi. Begitu pula pada zat alkohol, raksa, tembaga, timbal, belerang, amoniak, hidrogen, maupun zat lainnya yang telah diketahui nilai energi kalor uapnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai panas peleburan. Definisi dari panas peleburan yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah suatu zat dari fase padat menjadi fase cair pada suhu dan tekanan konstan. Simbolnya yaitu entalpi Hm. M ini berasal dari kata melt yang berarti melebur. Fokus dari panas peleburan yaitu dia sama seperti panas penguapan, sama-sama memerlukan energi, akan tetapi perbedaannya dari perubahan suatu zatnya. Kalau di panas penguapan dia mengubah zat cair menjadi uap, sedangkan pada panas peleburan dia mengubah zat padat menjadi cair dengan suhu dan tekanan yang konstan. Untuk satuannya antara lain satuan internasionalnya yaitu Joule per gram, sedangkan satuan fps-nya yaitu Kal per gram. Untuk contoh nilai kalornya ketika 1 kilogram es mencair menjadi air pada titik lebur 0 derajat Celcius, maka diperlukan 334 kilojoule energi. Begitu pula pada zat aluminium, kobalt, kuningan, kadmium, iodin, tembaga, gliserin, emas, air raksa, platina, perak, timbal, timah putih, seh, maupun zat lainnya yang telah diketahui suhu titik leburnya dan nilai energi kalor leburnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai panas pengembunan. Definisi dari panas pengembunan yaitu energi yang dilepaskan saat suatu zat berubah dari fase uap menjadi fase cair pada suhu dan tekanan konstan. Simbolnya yaitu entalpi Hc. C ini berasal dari kata condense yang berarti mengembun. Fokus dari panas pengembunan berbeda dengan panas penguapan maupun panas peleburan. Pada panas penguapan dan panas peleburan dia membutuhkan energi, sedangkan pada panas pengembunan energi dilepaskan untuk mengubah suatu zat dari fase uap menjadi fase cair. Akan tetapi panas penguapan maupun panas peleburan dengan panas pengembunan memiliki kesamaan yaitu suhu dan tekanannya konstan. Satuan dari panas pengembunan antara lain satuan internasionalnya yaitu Joule per kilogram, sedangkan satuan fps-nya yaitu BTU per pound. Untuk contoh nilai kalornya ketika 1 kilogram uap air mengembun menjadi air pada suhu 100 derajat Celcius,
maka dilepaskan 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule energi pada proses pengampunan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai panas pembakaran. Definisi dari panas pembakaran yaitu energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan oksigen selama pembakaran lengkap. Simbolnya adalah entalpi HR. R ini berasal dari kata reaction yang berarti reaksi. Fokus dari panas pembakaran ini sebenarnya sama seperti panas pengampunan. Dia sama-sama melepaskan energi, akan tetapi pada panas pembakaran ini dia menggunakan reaksi kimia yang melibatkan oksigen. Satuan dari panas pembakaran antara lain satuan internasionalnya yaitu Joule per mol. Sedangkan satuan fps-nya yaitu Foot Pound Force per pound. Untuk contoh nilai kalornya yaitu ketika 1 kg bahan bakar metana terbakar secara lengkap, maka dilepaskan kalor pembakaran sebesar 889 kJ. Begitu pula pada bahan bakar propana, butana, isobutana, metanol, etanol, bensin, minyak tanah, maupun bahan bakar lainnya yang telah diketahui nilai MR-nya, nilai energi kalor pembakarannya, dan rumus dari bahan bakar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nilai kalor bahan bakar. Definisi dari nilai kalor bahan bakar yaitu jumlah panas yang dilepaskan ketika suatu bahan bakar terbakar secara sempurna. Simbolnya adalah entalpi Hc. C-nya ini berasal dari kata combustion yang berarti pembakaran. Fokus dari nilai kalor bahan bakar yaitu jumlah panas yang dilepaskan secara sempurna saat suatu bahan bakar terbakar. Satuan dari nilai kalor bahan bakar antara lain satuan internasionalnya yaitu kilojoule per kilogram, sedangkan satuan fps-nya yaitu BTU per pound. Untuk contoh nilai kalornya, nilai kalor bahan bakar gas alam sebesar 49 kilojoule. Begitu pula pada jenis bahan bakar batubara antrasit, batubara bituminous, minyak mentah, bensin, arang, kayu, hidrogen, maupun jenis bahan bakar lainnya yang telah diketahui komposisi karbon, hidrogen, oksigen, dan nilai energi kalornya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai higher heating value. Higher heating value adalah jumlah panas total yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar dengan memperhitungkan kehilangan panas yang terkandung dalam uap air hasil pembakaran. Simbolnya adalah HHV. Fokus dari HHV ini, dia merupakan jumlah panas total yang dihasilkan dari termasuk panas pengembunan yang dikondensasikan. Satuan dari higher heating value antara lain satuan internasionalnya yaitu megajoule per kilogram. Sedangkan satuan fps-nya yaitu BTU per pound. Untuk contoh nilai HHV pada bahan bakar yaitu hidrogen sebesar 141,9 megajoule. Begitu pula pada bahan bakar gasolin, diesel, etanol, propana, butana, kayu, arang, maupun gas natural. Yang telah diketahui nilai kilokalorinya, nilai GPU-nya, dan nilai energi HHP-nya. Yang terakhir saya akan membahas mengenai lower heating value. Definisi lower heating value yaitu jumlah panas total yang dilepaskan oleh pembakaran lengkap bahan bakar dengan mengabaikan kehilangan panas yang terkandung dalam uap air hasil pembakaran. Simbolnya adalah LHV. Perbedaan fokus higher heating value dengan lower heating value yaitu pada lower heating value dia jumlah panas totalnya mengabaikan nilai panas pengembunan yang masuk dalam bentuk uapnya. Untuk satuan lower heating value antara lain satuan internasionalnya yaitu megajoule per kilogram, sedangkan satuan fps-nya yaitu BTU per pound. Untuk contoh nilai LHV pada bahan bakar etanol, nilai LHV-nya sebesar 24,91 megajoule. Begitu pula pada bahan bakar gasolin, diesel, petroleum maupun bahan bakar lainnya yang telah diketahui nilai LHV dan densitasnya.
Yang dapat saya presentasikan, saya mohon maaf apabila terdengar suara yang mengganggu karena di daerah saya sekarang sedang hujan dan mohon maaf atas keterlambatan pembuatan video ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.